Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by. And that has made all the difference. Oh, I love Robert Frost. Is that his anthology of poetry? Nope, an economics book. Economics? Oh, we're talking about opportunity costs, aren't we? Why? Have you got something better to do? Vic is a food server at an upscale restaurant. He gets a call from his friend, Ben, who has an extra ticket to the My Chemical Romance reunion tour. Though Ben paid $60 for the ticket, he's willing to sell it to Vic for $40. Since it's his second favorite band, Vic would happily pay twice that. So he gets someone to cover his shift and they split an Uber to the concert. Unfortunately, Vic ends up missing almost half the show waiting in the beer line, where he spends another $20. And the seats aren't even that great. As he cranes his neck to see the stage, Vic can't help but calculate how much this mediocre night cost him. Before you bother doing the math, you might notice there's something missing. The work shift Vic gave up to go to the concert. Since he typically makes about $150 in wages and tips on a Friday night, he would actually be $220 richer if he had skipped the concert and gone to work instead. This is an example of what economists call opportunity cost, which is typically defined as the benefit that is missed or given up by choosing one alternative over another. And it doesn't just apply to money. If you decide to eat at a Chinese restaurant instead of a Mexican one, you might enjoy the Kung Pao chicken, but it's at the cost of not enjoying a plate of enchiladas. Life is full of such forks in the road. You and your wallet can't be in two places at one time, so we're constantly faced with decisions about where to put our time and money. The concept of opportunity cost encourages you to look far down both paths and compare all the ramifications of each option. This may seem like common sense to you, but you'd be surprised how often it's overlooked when making financial decisions. For example, Angela is deciding whether or not to take out loans to go to college. She does some research and finds that the median yearly income gap between high school and college graduates is around $17,500. Even if her loan payments are $7,000 a year, well above average, she'd still be way ahead. She decides to take out the loans. While cleaning out his parents' cellar, Ted finds an old bottle of wine, and his parents let him keep it for his trouble. It turns out to be a pretty expensive vintage, so that night Ted and his boyfriend enjoy a fancy bottle of Cabernet with their dinner for free. Pamela is looking for a place to rent and finds a great deal on a nice house with a big backyard. The catch, it's outside the public transportation system, so she'll have to lease a car to commute to work. But she calculates that even including car payments, gas, and insurance, she'll still pay less than if she lived downtown. In each of these cases, the decision makers have failed to properly weigh the opportunity costs of their choices. If Angela goes to college, she may make more money down the road, but she will miss out on 4 years of salary and job experience that she would have gotten with a full-time job. That cab may seem free to Ted, but it's actually costing him $100 not to sell it. And Pamela has overlooked the amount of time she'll spend in the car, which she could otherwise use to relax, pursue hobbies, or make more money. To be clear, that doesn't mean their decisions were necessarily wrong, just that they didn't have a full picture of what they were giving up. Opportunity costs are Dua jalan bercabang di hutan dan aku akan mengambil jalan-jalan yang jarang dilalui dan itu membuat semua perbedaan. Oh, aku suka Robert Frost. Apakah itu antologi puisinya? Tidak, sebuah buku ekonomi. Ekonomi? Oh, kita sedang membicarakan biaya peluang, bukan? Mengapa? Apakah Anda mempunyai sesuatu yang lebih baik untuk dilakukan? 2 sen. Vic adalah pelayan makanan di restoran kelas atas. Dia mendapat telepon dari temannya Ben yang memiliki tiket tambahan untuk tur reuni My Chemical Romance. Meskipun Ben membayar $60 untuk tiket, dia bersedia menjualnya kepada Vic seharga $40 karena itu adalah band favorit keduanya. Vic dengan senang hati membayar 2 kali lipat. Jadi, dia meminta seseorang untuk menutupi shiftnya dan mereka membagi Uber ke konser. Sayangnya, Vic akhirnya kehilangan hampir setengah dari pertunjukan yang menunggu di antrian bir, di mana ia menghabiskan $20 lagi dan kursinya bahkan tidak terlalu bagus. Saat ia menjulurkan lehernya untuk melihat panggung, Vic mau tidak mau menghitung beberapa biaya
malam yang biasa saja ini. Sebelum Anda repot-repot menghitung, Anda mungkin memperhatikan ada sesuatu yang hilang. Shift kerja yang Vic menyerah untuk pergi ke konser karena dia biasanya menghasilkan sekitar $150 dalam upah dan tiap pada Jumat malam dia sebenarnya akan menjadi $220 lebih kaya jika dia melewatkan konser dan pergi bekerja sebagai gantinya. Ini adalah contoh dari apa yang disebut ekonomi sebagai biaya peluang yang biasanya didefinisikan sebagai manfaat yang terlewatkan atau dilepaskan dengan memilih atau satu alternatif daripada yang lain. Dan tidak hanya berlaku untuk uang, jika Anda memutuskan untuk makan di restoran Cina, bukan di Meksiko, Anda mungkin menikmati ayam kung pao, tetapi biayanya jika tidak menikmati sepiring enchilada. Hidup ini penuh dengan percabangan di jalan. Anda dan dompet Anda bisa tidak berada di dua tempat pada satu waktu. Jadi, kami terus-menerus dihadapkan pada keputusan tentang di mana harus menempatkan waktu dan uang kami. Konsep biaya peluang mendorong Anda untuk melihat jauh ke bawah, kedua jalur, dan membandingkan semua konsekuensi dari setiap opsi. Ini mungkin tampak seperti akal sehat, tetapi Anda akan terkejut betapa seringnya diabaikan ketika membuat keputusan keuangan. Misalnya, Angela memutuskan apakah akan mengambil pinjaman untuk kuliah atau tidak. Dia melakukan riset dan menemukan bahwa pendapatan tahunan rata-rata kesenjangan antara lulusan menengah dan perguruan tinggi adalah sekitar $17.500, bahkan jika pembayaran pinjamannya $7.000 setahun jauh di atas rata-rata, dia masih jauh di depan. Dia memutuskan untuk mengambil pinjaman saat membersihkan ruang bawah tanah orang tuanya, Ted, menemukan sebotol anggur tua, dan orang tuanya membiarkannya menyimpannya untuk masalahnya. Ternyata menjadi barang antik yang cukup mahal. Jadi malam itu Ted dan pacarnya menikmati sebotol Cabernet mewah dengan makan malam mereka gratis. Pamela sedang mencari tempat untuk disewa dan menemukan banyak rumah bagus dengan halaman belakang yang luas. Menangkap itu di luar sistem transportasi umum. Jadi, dia harus menyewa mobil untuk pergi bekerja, tetapi dia menghitung bahwa bahkan termasuk pembayaran mobil, bensin, dan asuransi, dia masih akan membayar lebih sedikit daripada jika dia tinggal di pusat kota. Dalam setiap kasus ini, para pembuat keputusan telah gagal menimbang dengan tepat biaya peluang dari pilihan mereka. Jadi, jika Angela kuliah, dia mungkin menghasilkan lebih banyak uang, tetapi dia akan kehilangan 4 tahun gaji dan pengalaman kerja yang akan dia dapatkan dengan pekerjaan penuh waktu. Taksi itu akan tampak gratis bagi Ted, tetapi sebenarnya dia harus membayar $100 untuk tidak menjualnya. Dan Pamela telah mengabaikan jumlah waktu dan akan dia habiskan di dalam mobil, yang sebenarnya bisa dia gunakan untuk bersantai, mengejar hobi, atau menghasilkan lebih banyak uang. Untuk lebih jelasnya, itu tidak berarti keputusan mereka salah. Hanya saja, mereka tidak memiliki gambaran lengkap tentang apa yang mereka lepaskan. Are especially relevant to people in business or government, where shareholders and political opponents are more than happy to imagine how that money could have been better used. If an executive wants to spend $10 million on a marketing campaign, he has to show that not only will it return a profit, but that it will return more of a profit than any other use of that money, like renovating a factory or developing a new product. If a city council wants to build a rec center, it's not enough to say it will benefit the community. It has to create a larger benefit than if the money were used for any other purpose, like education or housing. Opportunity costs are also a key concept behind specialization, which means focusing on a smaller scope of production to increase efficiency. For instance, Elon owns 2 factories. Factory A can produce 50 electric cars in one day, and Factory B can produce 40. But if they switch production over to his new Cybertruck, both factories have the same daily output, 20.
This means that every Cybertruck Factory A makes comes at an opportunity cost of 2.5 electric cars not made. Elon decides to have Factory B produce all his Cybertrucks because the opportunity cost is lower. Even if you're not an auto executive or a city council member, taking a moment to weigh opportunity costs before a decision will make you a more competent CFO of your own life. It's also a good reminder that money is fungible. Every dollar you spend in one place could theoretically be spent anywhere else. But it's important to remember that opportunity costs refer to all benefits, not just financial ones. The experience of college life, the comfort of a spacious house, and the emotional satisfaction of treating yourself are hard to put on a balance sheet, but the benefits are no less real. Even Vic had no way of knowing that night would be a bust. If he had skipped the show and worked his shift instead, he might have ended up kicking himself over the opportunity cost of missing what he imagined to be the greatest concert of all time. You can see how thinking too much about opportunity costs can send you down a rabbit hole of infinite possibilities and regrets. You can go crazy trying to weigh every conceivable pro and con of every conceivable decision. It's good to remember that big life decisions are often more like forks in the road than a vast, infinite ocean. You're usually only deciding between a manageable number of options, and it's always best to face forward, not second guess where you've been. And that's our 2 cents. Thanks to our patrons for keeping 2 cents financially healthy. Click the link in the description to become a 2 cents patron. Ya, peluang sangat relevan bagi orang-orang dalam bisnis atau pemerintahan, di mana pemegang saham dan lawan politik dengan senang hati membayangkan bagaimana uang itu dapat digunakan dengan lebih baik. Jika seorang eksekutif ingin membelanjakan 10 juta dolar untuk pemasaran, dia harus menunjukkan bahwa itu tidak hanya akan menghasilkan laba, tetapi akan lebih banyak menghasilkan laba daripada penggunaan lain dari uang itu, seperti merenovasi pabrik atau mengembangkan produk baru. Jika Dewan Kota ingin membangun rec center, tidak cukup hanya mengatakan akan menguntungkan masyarakat. Itu harus menciptakan manfaat yang lebih besar daripada jika uang itu digunakan untuk tujuan lain, seperti pendidikan atau perumahan. Biaya peluang juga merupakan konsep kunci di balik berspesialisasi, yang berarti berfokus pada lingkup produksi yang lebih kecil untuk meningkatkan efisiensi. Misalnya, Elon mempunyai 2 pabrik. Pabrik A dapat memproduksi 50 mobil listrik dalam 1 hari. Pabrik B dapat memproduksi 40 mobil listrik dalam 1 hari. Tetapi jika mereka mengalihkan produksi ke Cybertruck barunya, kedua pabrik memiliki output harian yang sama, yaitu 20. Ini berarti setiap Cybertruck pabrik A menghasilkan biaya harga peluang 2,5 mobil listrik tidak dibuat. Elon memutuskan agar semua pabrik B memproduksi semua Cybertruck miliknya karena biaya peluangnya lebih rendah. Bahkan jika Anda bukan eksekutif otomotif atau anggota Dewan Kota, meluangkan waktu sejenak untuk mempertimbangkan biaya peluang sebelum membuat keputusan akan membuat Anda menjadi CFO yang lebih kompeten dalam hidup Anda sendiri. Nah, ini juga sebagai pengingat yang baik bahwa uang itu sepadan. Setiap dolar yang Anda belanjakan di satu tempat secara teoritis dapat dihabiskan di tempat lain. Tetapi penting untuk diingat bahwa biaya peluang itu dapat mengacu pada semua manfaat, bukan hanya keuntungan finansial. Nah, banyak di pengalaman kehidupan kampus, kenyamanan rumah yang luas, dan kepuasan emosional dalam merawat diri memang sulit untuk diperhitungkan, namun manfaatnya tidak kalah nyata. Vic tidak tahu bahwa malam itu ia akan kacau jika dia melewatkan pertunjukan dalam melakukan shift sebagai gantinya. Dia mungkin akan menendang dirinya sendiri karena biaya peluang kehilangan apa yang dia bayangkan sebagai konser terbesar sepanjang masa.
Anda dapat melihat terlalu banyak memikirkan biaya peluang dapat membuat Anda jatuh ke lubang kelinci dengan kemungkinan dan penyesalan yang tidak terbatas. Anda bisa menjadi gila menimbang pro dan kontra yang mungkin dari setiap keputusan yang mungkin Anda baiknya untuk diingat bahwa keputusan besar dalam hidup seringkali seperti persimpangan jalan pada lautan yang tak terbatas. Anda biasa hanya memutuskan sejumlah opsi yang dapat dikelola, dan yang terbaik adalah selalu menghadap ke depan, bukan menebak di mana Anda berada, dan itu 2 sen kami. Oke, hanya itu dari saya. Terima kasih.